Ini sangat penting teman-teman semuanya. Poin nomor 3 ini sangat penting. Ini perkara yang sangat mudah tapi sangat sulit. Sangat sulit. Dan hampir semua orang yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, ini terjadi pada diri mereka. Ini terjadi pada diri mereka. Sehingga Anda selalu bertanya kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama dia akan datang. Ini sebenarnya pemicunya. Semua yang galbay pinjol, semua yang telat bayar pinjol, poin nomor 3 ini adalah kesalahan besar pada diri Anda dan 100% semua orang melakukan hal itu. 3 kesalahan saat galbay pinjol yang sampai detik ini masih dilakukan oleh teman-temanku semuanya gitu loh. Sampai detik ini teman-teman, 3 kesalahan ini masih Anda jalankan dan masih Anda lakukan. Anda tidak mau keluar dari 3 permasalahan ini sehingga Anda akan diantarkan pada masalah yang sangat besar teman-teman. Ini yang mau saya bahas hari ini, khusus buat teman-teman semuanya yang mengalami galbay di pinjol-pinjol legal, tidak mampu bayar di pinjol-pinjol legal, di pinjol-pinjol raksasa, di pinjol apapun itu. Sebelum Anda memikirkan kapan DC atau FC datang ke rumah, alangkah baiknya teman-teman semuanya pahami 3 kesalahan ini yang paling sering dan sangat sering Anda lakukan tanpa Anda sadari. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mau support channel ini boleh disupport dulu dan boleh didukung dulu. Silahkan teman-teman. Kalau Anda ingin bebas dari yang namanya jeratan pinjaman online, 3 hal ini memang harus dihindari. Karena ini adalah 3 kesalahan besar yang sering dilakukan secara berulang-ulang kali. Tapi dari pihak debitur ini atau teman-teman yang melakukan peminjaman seringkali tidak pernah sadar gitu loh, bahwasannya Anda telah berada dalam pengaruh kesalahan yang besar tadi. Ini saya sampaikan kesalahan-kesalahannya dan nanti saya tunjukkan hal-hal apa yang harus Anda lakukan untuk kedepannya supaya Anda itu bisa terselamatkan dan Anda terbebas dari pinjol meskipun hari ini uang Anda tidak ada. Saya paham betul itu, duit Anda nggak ada, Anda tidak mampu bayar. Meskipun duit nggak ada atau Anda nggak mampu bayar, tapi tetap aja kebebasan pemikiran, kebebasan hati itu sangat penting. Ya, ini demi keberlangsungan untuk kedepannya. Oke, ini kesalahan yang paling pertama yang sering dilakukan oleh orang yang telat bayar pinjol adalah gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang, namanya aja yang gali lubang tutup lubang teman-teman. Tapi dalih yang teman-teman lakukan adalah, saya gali lubang tutup lubang bang, saya tidak pengen dikunjungi, saya tidak pengen didatangi. Ya, jadi karena alasan inilah orang-orang seringkali mengabaikan dampak seriusnya. Ini sebuah kesalahan besar. Kita tahu kan, ketika kita meminjam satu aplikasi contoh teman-teman semuanya. Contoh Anda meminjam di satu aplikasi dengan nominal 2 juta. Oke, satu aplikasi dengan nominal 2 juta. Habis itu yang aplikasi ini, karena Anda tahu saya bakalan telat, saya tidak mampu bayar karena keuangan saya tidak baik-baik saja. Atau misalnya duit saya di tanggal sekian itu nggak ada. Jadi teman-teman berupaya untuk menyelesaikan hal ini. Sementara Anda sudah tahu duit Anda nggak ada, otomatis Anda akan mencari aplikasi lain. Ya, ketika teman-teman terpikir untuk mencari aplikasi lain, ini Anda sudah masuk dalam kesalahan pertama. Ya, kenapa saya sebut kesalahan pertama? Hutang yang 2 juta ini, ya, ini tidak cukup dan tidak bisa Anda bayar dengan satu aplikasi yang Anda gali. Otomatis Anda untuk menutupi hutang yang 2 juta di awal, Anda butuh 2 galian. Anda butuh 2 aplikasi. Ya, paling tidak satu aplikasi bisa mencairkan 1 juta. Otomatis Anda butuh 2 aplikasi, totalnya 2 juta. Apakah duit yang 2 juta ini kita terima full 2 juta? Terkadang tidak. Kita harus mengajukan sebesar 1,5 yang kita terima 1 juta. Kita butuh 2 aplikasi. Oke, kita sudah dapat yang 2 jutanya di 2 aplikasi. Berapa total hutang kita di 2 aplikasi? Total hutang kita yang harus kita kembalikan di 2 aplikasi sebesar 3 juta lebih. Sementara hutang yang mau kita tutup di awal 2 juta. Ya, hutang yang terbuka 2 aplikasi, yang kita tutup cuma 1. Yang kita selesaikan dengan nominal 2 juta, yang kita buka dengan 3 juta lebih. Otomatis sudah berlebih 1 juta dari hutang yang mau kita selesaikan. Teman-teman bayangkan, Anda melakukan hal ini secara terus-menerus. Ya, Anda melakukan hal ini secara terus-menerus.
Walaupun kita saat ini teman-teman sudah ada yang namanya COJK nomor 19 tahun 2023, tapi hal itu tidak berfungsi. Kita sama tahu hal ini tidak berfungsi sama sekali. Makanya Anda dengan gampang, dengan mudah Anda bisa menjebol aja 2 aplikasi, 3 aplikasi, 4 aplikasi, 5 aplikasi. Karena memang COJK nomor 19 ini tidak berfungsi. Ya, jadi batasan yang dibikin oleh OJK, batas maksimal 3 platform itu nggak ada. Bayangin kalau hal ini selalu terus-menerus Anda lakukan. Anda lakukan secara terus-menerus. Untuk menutupi 1 aplikasi butuh 2 aplikasi, untuk menutupi 2 aplikasi Anda butuh 4 aplikasi, menutupi 4 aplikasi Anda butuh 8 aplikasi. Pada akhirnya Anda akan bingung teman-teman semuanya. Saya bingung ini. Hutang saya yang saya bayar, yang saya pakai cuma 2 juta di awal. Ya, saya pernah itu. Saya bertanya, "Kamu berapa total hutangmu?" "Saya total hutang saya itu 100 juta, Bang." "Oke, duit yang kamu pergunakan berapa?" "Duit yang saya pergunakan di awal, saya kalau nggak salah Bang, saya minjam 5 juta di awalnya. Sisanya hanya gali lubang tutup lubang." Begitu cepatnya teman-teman. Duit yang dia gunakan cuma 5 juta. Tapi hutang dia saat ini 100 juta. Di mana letaknya 95 juta lagi? Inilah gali lubang tutup lubang yang Anda lakukan. Ini suatu kesalahan yang besar. Makanya kalau hanya semata Anda takut karena kunjungan debt collector ke rumah, rasa saya gali lubang tutup lubang tidak terlalu penting. Ini hujan ya teman-teman ya, ini agak berisik dia. Oke, paham ya teman-teman semuanya ya, itu adalah kesalahan yang paling pertama gitu loh. Hanya semata kita tidak pengen untuk dikunjungi, tapi bukan berarti kita harus gali lubang tutup lubang. Dan untuk kesalahan yang kedua teman-teman, ini juga sering dilakukan oleh orang-orang yang telat bayar pinjol atau tidak mampu bayar pinjol ya. Ini juga salah satu kesalahan yang sering mereka lakukan, sehingga mereka mengabaikan hal-hal yang sepenting ini gitu loh. Selalu percaya tentang apa yang diucapkan. Nah, ini bahaya juga teman-teman semuanya. Contoh, Anda mendapatkan chat WhatsApp dari pinjol ya, dari pinjol yang mana kalau kamu tidak melakukan pembayaran ya, kami akan memproses Anda ke jalur hukum. Anda terlalu gampang percaya gitu loh. Anda terlalu mudah percaya, dan sehingga Anda membenarkan apa yang mereka ucapkan gitu loh. Padahal hal itu teman-teman semuanya, padahal hal itu nggak ada. Contoh kayak proses hukum, saya sudah berulang kali menyampaikan buat teman-teman semuanya. Mereka akan berpikir sekian kali gitu loh untuk menjatuhkan Anda kepada proses-proses hukum. Kalaupun terjadi nantinya gugatan sederhana, mereka akan pertimbangkan lagi lebih matang. Ini bukan perkara semudah yang kita bayangkan, tidak gitu loh. Tapi entah kenapa teman-teman ini selalu percaya dengan ucapan-ucapan tersebut ya. Habis itu ucapan yang juga tidak kalah penting juga yang sering terjadi melalui WhatsApp itu adalah Anda akan diproses ke jalur hukum pidana. Bahwasannya kalau Anda tidak melakukan pembayaran, Anda akan dipenjara gitu loh. Ya, ini seakan-akan di dalam kata-kata yang mereka lontarkan itu semudah membalikan telapak tangan. Ini juga teman-teman tidak usah terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Ini yang harus teman-teman pahami, jangan terlalu mudah percaya dengan apa yang diucapkan. Ya, habis itu lagi bahwasanya mereka akan bahwasanya mereka akan mendatangi rumah Anda. Ya, ini seringkali mengganggu pemikiran teman-teman semuanya. Terlalu mudah. Ya, terlalu mudah Anda mempercayai apapun yang disampaikan. Anda anggap semuanya itu adalah hal yang benar. Anda anggap itu adalah hal yang sebenarnya akan terjadi gitu. Padahal teman-teman semuanya, Anda hanya dipengaruhi dalam permainan kata-kata. Saya sudah berulang kali menyampaikan, debt collector yang bisa mereka lakukan adalah melakukan penagihan. Habis itu memberikan penekanan terhadap diri Anda. Kalau Anda masuk dalam permainan mereka dan Anda percaya dengan ucapan itu, siap-siap Anda orang pertama yang akan dihancurkan. Ya, jadi ini salah satu kesalahan juga teman-teman semuanya. Anda terlalu gampang percaya, ini adalah sebuah kesalahan. Jadi setelah Anda gampang percaya dan Anda mudah aja untuk panikan, Anda mudah aja untuk stres dan segala macam, itu nggak boleh teman-teman semuanya. Ya, boleh-boleh aja nih misalnya, "Bang, saya diancam nih bang, saya mau diproses ke jalur hukum," misalnya gitu kan. Hukumnya hukum yang seperti apa? Kalau teman-teman bilang, "Bang, mungkin nggak saya akan dipenjara, tadi saya diancam nih melalui ini." Coba dipertimbangkan dulu, dasar penjaranya kemana? Arah penjaranya kemana? Apakah Anda memenuhi unsur untuk hal itu?
Contoh penipuan, pemalsuan, dan segala. Apakah Anda memenuhi unsur? Tidak, ya kalau tidak ya sudah gitu loh. Berarti hal itu tidak perlu Anda percayai. Ini suatu kesalahan juga teman-teman. Makanya Anda panik sendiri, stres sendiri, kacau sendiri. Itu gara-gara diri Anda. Ya makanya buat kedepannya teman-teman semuanya jangan terlalu mudah percaya. Tolong dipertimbangkan lagi. Soal mereka bilangin kami akan datang nih jam 5 sore, kami akan datang nih jam sekian, ternyata udah ditunggu-tunggu nggak ada. Tapi teman-teman udah buru-buru panik duluan. Yang paling parahnya kembali ke poin pertama tadi, terjadi gali lubang tutup lubang. Ini yang paling parah. Ya teman-teman semuanya, jadi jangan terlalu mudah percaya dengan apapun yang mereka ucapkan melalui telepon, melalui WhatsApp, dan melalui email. Tetap fokus ke depan aja. Fokus kita kemana saat ini? Fokus kita adalah kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus kumpulkan uang kita, dan kita akan negosiasi utang. Jadi ngapain kita percaya dengan ucapan-ucapan seperti ini? Yang lebih tahu diri kita adalah kita sendiri. Kita yang tahu apa penyebab, sehingga kita tidak mampu membayar. Kayak gitu teman-temanku. Ya jadi jangan kita paksa diri kita memikirkan sesuatu yang jelas-jelas kita sudah nggak tahu, tapi kita paksa diri kita untuk memikirkan itu, padahal fakta tidak menunjukkan hal yang seperti itu. Ya, itu untuk poin yang nomor 2. Untuk poin yang nomor 3 ini sangat penting teman-teman semuanya. Poin nomor 3 ini sangat penting. Ini perkara yang sangat mudah tapi sangat sulit. Sangat sulit. Dan hampir semua orang yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, ini terjadi pada diri mereka. Ini terjadi pada diri mereka. Sehingga Anda selalu bertanya kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama dia akan datang. Ini sebenarnya pemicunya. Semua yang galbay pinjol, semua yang telat bayar pinjol, poin nomor 3 ini adalah kesalahan besar pada diri Anda, dan 100% semua orang melakukan hal itu. Tidak mampu jujur dan tidak mampu terbuka gitu loh, terutama sama orang-orang terdekat. Kalau seorang istri mungkin tidak mampu jujur sama suami, seorang anak tidak mampu jujur sama orang tua, seorang adik tidak mampu jujur sama saudaranya. Dia selalu berasumsi buruk ya, karena dia selalu beranggapan kalau dia jujur nanti akhirnya adalah orang tua tidak terima dan saya diusir. Kalau saya jujur nanti suami tidak terima, saya diceraikan. Kalau saya tidak jujur, ya kalau saya jujur kakak saya nanti tidak terima dan saya dikucilkan dari bersaudara. Ini hanya bayangan buruk ya. Bayangan buruk ini suatu kelemahan dari manusia, suatu kelemahan, tapi bagi saya ini adalah kesalahan yang besar. Anda membutuhkan supportan secara eksternal. Contoh Anda bertanya ke saya, "Bang, apakah galbay aman? Apakah ada Desi datang ke rumah?" Kan itu Anda mencari supportan, Anda mencari dukungan supaya Anda lebih semangat lagi. Kan itu tujuan Anda, makanya Anda mencari dukungan terhadap diri saya supaya saya mampu untuk menyemangati Anda. Tapi teman-teman semuanya, Anda selalu lupa bahwasanya yang paling terpenting adalah supportan secara internal dari dalam keluarga, dalam lingkungan, dan inilah teman-teman yang seringkali Anda lakukan sehingga menjadi beban berat. Anda melakukannya loh. Anda belum jujur sampai detik ini. Anda belum mampu menerima keadaan Anda, sehingga ini menjadi beban berat. Makanya Anda dihantui setiap hari dengan proses begana, begini, segala macam. Itu bonus dari ketidakjujuran tadi. Seandainya Anda jujur, fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Tapi Anda itu selalu aja berdalih, orang tua saya riwayat jantung, saudara saya lagi penyakit keras, nanti takutnya meninggal. Ya enggak juga teman-teman semuanya. Saya paham kepanikan Anda, posisi Anda saya paham banget. Mungkin tujuan Anda sih baik, jangan sampai karena masalah kita orang lain teraniaya. Tapi percayalah teman-teman semuanya, hidup mati seseorang bukan karena masalah orang lain, tapi karena ajalnya sampai di sana gitu loh. Jadi yang paling terpenting adalah Anda harus jujur, Anda harus terbuka. Ya, Anda harus sampaikan ini supaya ini bisa meringankan beban Anda. Jadi jangan dibiarkan diri Anda selalu terhanyut dengan rasa bersalah seperti ini, sehingga Anda melakukan tindakan yang salah juga. Gitu teman-temanku, itu yang harus Anda perbaiki. Kalau 3 hal tadi sudah bisa Anda praktekkan dan Anda hindari juga, saya yakin ada uang, tidak ada uang, Anda tidak akan sesetres ini, Anda tidak akan sepanik ini gitu loh. Galbay ya mungkin tenang-tenang aja, slow-slow aja gitu ya, nama duit nggak ada, ya kan? Dan habis itu Anda juga pasti lebih semangat lagi buat ke depannya. Itu saya jamin teman-teman semuanya. Tinggal dari diri Anda
mau atau tidak mempraktekannya. Coba introspeksi dulu teman-teman semuanya. Mana tahu 3 hal yang saya sampaikan ini semuanya Anda lakukan hari ini. Kalau memang Anda lakukan hari ini, ada yang perlu dihindari dan ada yang perlu diikuti teman-teman semuanya. Ya, silahkan teman-teman praktekkan, mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan saya yakin banget 100% kalau Anda sudah mempraktekkan hal ini, Anda akan bebas sebebas-bebasnya dari semua tekanan akibat galbay oleh pinjol. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.